Assalamualaikum Bu Sam, Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Esti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sam, Bu Novi? Alhamdulillah, baik Bu. Saya dengar itu katanya Bu Sam hari ini akan melakukan coaching ya sama Bu Novi ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, nanti saya akan jadi pengamat nih buat Bu Sam sama Bu Novi. Sebelum saya kegiatannya dilakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sam ya. Iya Bu. Oke, Bu Sam, pada coaching kita hari ini, Bu Novi dan Bu Sam akan saya amati sebagai observasi sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai belum sama alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Novi, dan juga bagaimana nanti Bu Novi bisa merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sam. Kemudian saya juga berharap disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu tadi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu? Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Bu Sam, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu kembangkan dalam coaching ini? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching saat ini adalah yang pertama, jadi kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Bu. Terus kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan kepada Bu Novi? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan itu saya nanti akan lebih spesifik ke mendengarkan secara aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ada nggak indikator dan bagaimana yang Ibu inginkan oleh proses coaching ini? Iya, jadi indikatornya dalam proses coaching ini saya ingin nanti coaching yang saya coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan apa ya, dengan yang dia miliki sendiri, kemampuan yang dia miliki sendiri Bu. Oh, begitu ya Bu. Demikian dulu ya Bu, pra observasi coaching ini. Silakan Ibu Sam-Sam boleh melakukan coaching dengan Bu Novi. Terima kasih Ibu. Sama Bu. Ya, selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Sam-Sam. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi terima kasih Ibu. Saya sudah diterima di sini nih. Saya juga berterima kasih Bu Sam-Sam sudah bersedia. Kemarin kita janjian diskusi dan Bu Sam-Sam menyambutinya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita mau diskusi apa nih Bu? Oh iya Bu, ini permasalahannya sebenarnya bukan saya ya, tapi tentang rekan kerja saya gitu. Nah, yang bersangkutan ini curhatnya juga ke saya. Oh gitu. Iya. Permasalahannya itu di kelasnya beliau itu ketika proses mengajar itu anak-anaknya sering pamit Bu, kemudian juga tidak fokus dalam belajar. Nah, ketika diberi tugas malah banyak yang tidak mengumpulkan Bu. Nah, ini tidak sekali dua kali tapi sudah berlangsung beberapa kali. Terus anak beliau ini duduknya dekat dengan saya di kantor, jadi kan sering curhat ke saya gitu. Terus saya juga sudah bertanya, itu kok bisa gitu, penyebabnya apa? Dan beliau jawabnya, saya sudah berusaha untuk mengajar dengan baik katanya. Iya ya, saya mengerti maksud Ibu sekarang ya. Jadi berarti kondisi semacam ini sudah lama terjadi ya Bu? Iya. Menurut Ibu penyebabnya itu apa Bu? Kok sampai anak-anak itu dibiarkan dengan kondisi yang semacam ini? Nah itu ya Bu ya, ketika saya coba untuk melihat ke kelasnya, ternyata anak-anak itu rame, kemudian tidak fokus dalam belajar, karena sepertinya mereka tidak paham Bu gitu. Nah teman saya ini ketika mengajar seringnya ya Bu ya menggunakan metode-metode yang kurang menarik sepertinya untuk anak-anak. Kalau misalkan di nilai ya Bu, kalau nilainya itu 1 sampai 10, itu temennya Ibu itu sudah ada di nilai berapa Bu?
5 ya Pak. Kalau menurut saya ya masih 5. Oh, masih Iya, jadi saya paham lah kenapa kelasnya itu rame. Terus Bu Novi ingin mengubah itu si temennya ibu itu dinilai berapa itu? Nah, 8 ya Bu ya. Baik banyak ya Bu. Iya, iya jadi nanti pembelajarannya jadi bagus ya Bu. Iya. Kalau misalkan Bu Novi tadi ingin mengubah dari 5 ke 8, menurut Bu Novi sendiri apa sih yang harus dilakukan untuk sama ibu itu tadi? Iya. Tadi kan kalau saya selama ini kan sudah memberikan itu ya Bu, ibaratnya menerima lah, menerima ketika beliau curhat, ketika meminta saran, tapi ternyata kan belum berhasil. Nah itu saya mungkin sebagai langkah awal ini kok saya kepikiran apa mungkin sebaiknya saya menghadap kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian barangkali bisa diadakan semacam ini ya Bu, fintech atau praktek baik, tapi kepada semua guru-guru Bu, jangan ke teman saya itu doang. Iya, iya. Begitu tuh rencananya saya. Iya, bagus itu Bu. Jadi kalau dilakukan kepada semua guru kan kita tidak menyinggung satu orang. Iya. Nah, itu ada tidak yang kayaknya bisa membantu Bu Novi itu dalam kegiatan itu? Yang bisa membantu saya di sekolah ya Bu ya. Sebenarnya ya kalau secara umum semua rekan guru bisa membantu ya Bu untuk pelaksanaan ini, tapi yang pertama mungkin dari kepala sekolah yang penting mengizinkan dulu kegiatan itu, kemudian dari bagian kurikulumnya ya ini bisa menjadwalkan kapan pelaksanaannya, sehingga nanti kan paling nggak ketika nanti ada pembelajaran yang menarik dengan metode-metode baru yang sekarang itu loh Bu ya, yang membuat anak-anak kira-kira betah, semakin betah untuk belajar, nanti sehingga pembelajarannya membuat mereka bersemangat, itu bisa terlaksana. Iya bagus itu Bu. Nah kira-kira Bu Novi itu akan melakukan kegiatan ini kapan? Atau tadi nih minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian melakukan kayak semacam IHT semacam itu mau dilakukan kapan? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya, karena kan ini apa namanya, kelas yang tidak kondusif itu kan tidak baik ya Bu untuk pembelajarannya. Anak-anak itu kan tidak akan nyaman tuh, gimana mereka mau nyaman belajar karena kelasnya rame ya gitu ya. Kalau bisa secepatnya, dan nanti mungkin saya kenapa minta bantuan tadi kepada kurikulum kan yang mengerti agenda di sekolahan ya Bu ya, jadi disesuaikan dengan waktu dan kapan pelaksanaannya. Jadi selain itu, selain kita melakukan IHT, ada hal lain lagi tidak Bu yang akan Ibu lakukan? Selain IHT ya tetap saya menyemangati ya Bu ke teman-teman saya tadi ya, terutama ya kadang-kadang sih kalau ada video pembelajaran yang bagus gitu ya saya bilang ini ada video yang bagus nih, kita coba pakai yang ini ya gitu Bu, menyemangati kayak gitu. Terus kadang-kadang saya malah gantian minta di supervisi saya kurangnya gimana gitu, karena kalau saya bilang langsung beliaunya saya takut tersinggung. Iya betul itu Bu. Jadi tadi Bu Novi sudah tahu apa yang akan dilakukan ya. Jadi tadi minta izin ke kepala sekolah untuk menyelenggarakan IHT, kemudian nanti kalau diizinkan juga penyelenggaraan IHT, kemudian tadi memberikan semangat kepada rekan ibu tadi. Kira-kira yang diprioritaskan yang akan lebih dulu Ibu lakukan itu yang mana Bu? Kalau yang prioritas ya ini aku praktek baik ini, karena kan kalau praktek baik itu berarti mulai ada teorinya ya Bu, strateginya, terus nanti kan kita sebagai peserta mesti harus melaksanakan juga, ada prakteknya kayak gitu, tidak sekedar kalau saya video kan cuma memberikan ini toh, barangkali videonya juga nggak melaksanakan, tapi kalau fintech kan ada itunya ya Bu, ada dari itu yang penting prioritas yang barangkali bisa benar-benar mengubah cara pembelajarannya. Ya betul itu Bu. Jadi mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa lancar ya Bu. Nah kalau boleh tahu Bu, kira-kira komitmen Ibu nih untuk masalah ini, biarkan Ibu tadi itu bisa mengajar dengan baik sesuai dengan apa ya tugas-tugasnya, itu komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan apa? Komitmen saya ya terhadap teman-teman kader saya ini ya Bu ya, terus memberikan inilah Bu, motivasi dan semangat biar beliaunya itu
pikirannya gitu untuk terus mau belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu loh, Bu. Iya betul Ibu. Jadi ya betul itu Bu yang harus Ibu lakukan. Semoga nanti bisa ada perubahan baik ya Bu. Iya. Jadi setiap usaha itu pasti akan menciptakan perubahan. Kalau yang kita lakukan baik pasti akan perubahannya menjadi baik. Ya Bu Novi tetap semangat. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana peningkatan dari si beliau ini, apakah sudah berubah atau bagaimana nanti ya Bu Novi. Iya, nanti jika sudah ada perubahan atau hal-hal yang baru saya informasikan kepada busa-busa. Ya, Terima kasih Bu. ya. Ya sudah Ibu, saya kira cukup ya untuk hari ini karena kebetulan saya masih ada kelas Bu. Oh iya Bu. Ya, jadi mungkin tapi lain kali kalau Bu Novi ada apa ya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan, wah saya siap mendengarkan Bu. Terima kasih Bu Samsam. Iya, terima kasih. Ya, Bu Samsam sudah selesai melaksanakan coachingnya kepada Bu Novi. Oke, sudah Bu Esti. Alhamdulillah. Bagaimana Bu tadi proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Bu. Jadi sebetulnya sih kalau saya pribadi belum puas ya Bu, karena saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari tentang coaching ini, karena kebetulan saya belajar coaching ini juga baru Bu, baru penggerak ini saya mengerti coaching, berarti saya mencoba mempraktekannya dan saya yakin masih banyak kekurangannya, tapi alhamdulillahnya tadi Bu Novi selaku coach saya itu sudah bisa menemukan solusinya Bu. Oh begitu ya Bu. Namun dari pengamatan saya ya Bu, saya sudah melaksanakan observasi ini bahwa Bu Zamzam sama Bu Novi itu sudah bisa melaksanakan dengan baik Bu. Iya, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya amati juga sudah memenuhi alur tirtanya Ibu, yaitu tadi sudah ada tindakan, sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, terus rencana aksi, sudah ada tanggung jawab. Jadi menurut saya potensi Ibu dalam mengcoaching Bu Novi itu sudah berjalan dengan lancar. Untuk kompetensi mendengarkan aktif juga Bu Zamzam sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dan berbasis kemitraan tanpa berasumsi atau melakukan penilaian pribadi terhadap Bu Novi. Begitu ya Bu, untuk coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar dan akhirnya Bu Novi juga bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu. Saya kira cukup untuk coaching hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berkumpul seperti ini lagi ya Bu, bercerita-cerita ngobrol begitu. Terima kasih ya Bu Zamzam. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.